Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang sangat spesial. Ini podcast pertama kita. Masya Allah. Podcast Husnul Khotimah. Masya Allah. Kita Mudah berkah ya. Amin. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya banyak belajar dari beliau. Ya. Bahkan banyak kenalan-kenalan saya pun belajar dari beliau. Masya Allah. Solo jariahnya luar biasa. Mudah-mudahan ngalir semuanya ya. Nanti Sama bahagia. kita akan dengar langsung dari Ustadz Azhari. Iya. Beliau praktisi pengurusan jenazah sudah dari tahun 2007. 17 tahun. Masya Allah. Sebentar mungkin ya. Saya tuh saat Iya. ada momen-momen dalam hidup, Iya. kerabat meninggal apa segala macam, Iya. itu pun sudah jadi pengingat luar biasa. Iya. Nah Ustadz, ini terus-terusan Ya, terusan ngurus ya. Ngurus. Karena di bidangnya. Karena diamanahinya seperti itu. Betul. Ya. Nah insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol Iya. dengan Ustadz Azhari. Iya. Nah saya pengen kenal teman tahu nih, Ya, silakan. Sok tanya ya. latar belakangnya seperti apa, kenapa Iya. pada akhirnya khidmat atau punya amanah yang luar biasa mengurus jenazah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang mengharap ampun dari Allah, alhamdulillah saya diundang ini kan qadarullah nih. Dengan izin Allah ya, ada di tempat seperti ini. Insya Allah ini jadi saksi ya, tempat ini jadi saksi, dan kita ingin menuju kepada sesuatu yang kekal abadi tentunya ya. Kita semuanya akan mengalami hal yang sama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau kita bicara husnul khotimah berarti kan bicara kematian ya. Nah, saya sendiri diamanahi dari 2007 ya. 2007 ini mengurus jenazah. Artinya diamanahi dari awalnya sih bukan masalah tertarik atau tidak tertarik di sini. Karena ini sesuatu yang spesial bagi saya pribadi, karena ini sesuatu yang memang jarang dilakukan oleh manusia. Karena biasanya kalau ngurus jenazah itu rata-rata nih ya. Ini sebelum ini dulu kita kasih garis bawahi ya, takut dan jijik dalam hal ngurus jenazah ini. Karena jenazah bagaimanapun ini pasti kan kita akan alami gitu. Apalagi kalau di rumah sakit beda dengan sahabat-sahabat ketika di tempat masing-masing ya, di rumah, di kantor atau di tempat-tempat umum yang lain, itu tidak akan mengalami apa yang saya alami itu, apa yang Azhari alami itu ya, dalam mengurusan jenazah seperti ini. Makanya dari 2007 ini tertarik, ya Allah, ini sepertinya ini adalah amanah yang diberikan kepada Azhari itu untuk ikut dalam ngurus jenazah ini, karena mewakilkan manusia dunia ya, bukan hanya Indonesia. Kalau misalnya satu dunia ini nggak ada yang ngurus jenazah berarti kan dosa semua. Makanya ya harus kita garis bawahi juga yang namanya ngurus jenazah ini adalah fardu kifayah. Fardu ain yang harusnya ada, kalau udah diwakilkan sama seseorang gugur yang lainnya. Itu fardu kifayah seperti itu. Jadi hukum ngurus jenazah tersendiri dari aspek memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan itu kan fardu kifayah. Tidak semua orang bisa. Nah, maka dari itu kita tertarik ini. Bukan tantangan, bukan challenge. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Karena satu kali kita ngurus jenazah itu kan pahalanya 1 kirot. 1 kirot itu 1 gunung Uhud. Bayangkan kalau kita sampai masuk liang lahat. Nah, itu yang Masya Allah, ini kita udah banyak dosa gitu saja. Saya tuh banyak dosa, Azhari ini banyak dosa. Nah, ketika dalam hal ngurus jenazah ini tertarik, wah Masya Allah nih, ladang amal soleh yang dikerjakan sehari-hari ini, aktivitas sehari-hari gitu kan. Nah, itu seperti itu satu. Masya Allah. Jadi kepacunya dengan amal soleh yang memang besar ya. Potensi amal soleh yang mungkin nggak banyak orang yang melirik amal soleh ini saat. Iya. Padahal itu luar biasa. Karena dengan kualitas sholat kita, coba aja sahabat-sahabat di rumah dimanapun ya, pemirsa yang melihat tayangan ini, ketika kita sholat aja pikiran kita udah kemana itu ya. Nah,
untuk menutup hal-hal yang itu, saya tuh pengen dengan sisa usia Azhari ini bisa manfaat untuk umat. Ya, bahagianya membahagiakan. Weh. Masya Allah. Ini dalam sekali nih masalahnya. Bahagia. Bahagia membahagiakan. Makanya tengah malam, ayo mau jam berapa bisa hubungi Azhari dimanapun sahabat-sahabat ya. Mau di daerah manapun silakan. Yang terpenting ada jenazahnya gitu. Kalau kita mau ngurus jenazah harus ada jenazahnya gitu. Ya, sok sehebat apapun penyakit, ayo kita lakukan yang Jadi terbaik. yang nonton ini calon jenazah semua. Iya, camat semua bukan lurah ya. Camat. Camat semua ya, dia camat, calon mati, Calon mati. calon mayat ya, masya Allah. Nah, Nggak ada yang disombongkan lah gitu manusia. Nggak ada yang semua kan kita tinggal ya. Ustaz. semua kan kita tinggalkan. Tadi Ustaz cerita, tadi bilang kalau tiba-tiba tengah malam apa Dibutuhkan untuk butuhkan oleh umat, siap. Sejak- Ucapan kita nih coba kita pegang ya, ucapan Azhar ini tengah malam jam berapapun, makanya ada beberapa majlis taklim yang kita pegang. Kita, Ustadz suami saya tolong dimandikan, nanti dimandikan. Oh berarti laki-laki gitu, seperti itu. Ustaz, saya penasaran. Iya, Setiap apa ya aktivitas profesi pasti ada suka dukanya. Ustaz. ada suka dukanya, udah pasti itu. Ya, Sukanya apa? Tadi sukanya mungkin sebagian udah dibahas Ustaz. ya. Tapi ada mungkin tantangan lah kalau duka kayaknya. Ya atau duka apa yang Ustaz rasa nih 17 tahun di pengalaman ini gitu Ustaz. Ya, tentunya ketika di pengurusan jenazah ini ya dukanya ketika kasus ya COVID lah ya, COVID-19 ya, 19 ya. Ya, 2019. Nah, itu kita kerja dari pagi sampai pagi lagi sahabat. Bayangkan, itu bukan 24 jam, ya, berapa jam itu? Dari pagi ketemu pagi lagi. Ya kerja itu udah 24 jam Ustaz. lebih dari 24 jam itu ya. Maka dari itu ya ketika kita lelah jadi lelah itu yang sangat diharapkan. Karena pekerjaan ini bukan membuat kita ya jadi futur gitu. Akhirnya kita memang itu tadi amal soleh yang besar ini yang orang lain nggak bisa lakukan gitu. Jarang melakukan, bukan nggak bisa lakukan, jarang melakukan. Ya, maka dari itu dengan adanya beberapa kejadian-kejadian sempat ketika kita ngurus jenazah COVID itu ada beberapa peti gitu kan, yang berjejer itu kan. Nah itu sampai masuk kamar jenazah itu pernah dilakukan. Memang berarti jumlah orang yang meninggal saat masa COVID itu luar biasa banget. Luar biasa. Juni Juli lah itu, Juni Juli itu. Juni Juli. Ya, Kami pun yang di rumah gitu Ustaz. ya. Suara ambulan bolak Nah, mencekam ya, apalagi di rumah sakit ya kan kemarin. gitu saat keluar rumah aja ngelihat kondisinya seperti Ya. ke mall semua orang takut gitu. Ini Ustaz ada di rumah sakit saat itu. Ya, Apa Ustaz yang dirasakan Ustaz? Kalau yang lain sepi, rumah sakit malah ramai malah ya. ya ini ramai dengan jenazah gitu kan. Ramainya jenazah lagi. Jenazah bukan orang yang berlalu lalang masuk ke rumah sakit aja gitu kan. Nah termasuk yang kita alami itu orang-orang yang ketika jalan lewat kamar jenazah dia takut ini. Baru tulisannya saja nih Pak. Kamar jenazah takut gitu kan. Nah sebetulnya takutnya di mana gitu kan. Sebenarnya orang yang meninggal udah nggak bisa apa-apa kan seharusnya kan. Nah kok kenapa kok baru lihat tulisan kamar jenazah ini takut. Nah di sini yang terada harus jadi edukasi ya. Kenapa harus takut gitu kan? Bahwa kita kan semua nih sahabat-sahabat yang melihat ini kan camat juga ini, calon mati juga nih, calon maut juga gitu ya. Kematian pasti gitu kan. Sesuatu yang hidup dalam hidupnya adalah kepastian itu adalah kematian gitu. Pernah Ustaz di kamar jenazah malam-malam sendirian itu pernah Ustaz? Nah ini kita dengan teman. Oh nah teman. Dengan teman. Kalau yang indigo sebetulnya itu nggak banyak melihat. Ya. Kalau yang indigo nih sahabat-sahabat mungkin ada yang indigo di yang saya sampaikan ini itu yang bisa lihat itu yang indigo. Kalau yang indigo nggak bisa lihat. Sempat kemarin itu sekitar seminggu yang lalu teman itu kan masuk kerja. Pak Rismanto dinas sama siapa? Sama Azhari, Ustadz Azhari katanya. Nah pas yang dia lihat itu tadi siapa di kamar jenazah yang lewat tadi itu persis yang dia maksud tuh yang teman tadi namanya Ustadz Aam, Ustadz yang lain dia. Padahal lagi nggak di lokasi. Padahal lagi nggak di lokasi, dia lagi libur.
Dan itu kan yang namanya jin kan bisa menyerupai apapun, bisa ular, bisa kalajengking, ya bisa manusia pun bisa kan di dalam hadis itu. Iya, jin itu. Makanya bagi yang indigo ya bisa melihat. Bagi saya sih belum pernah yang ngalami, janganlah ya. Malu. Tapi berarti belum pernah malam-malam di kamar jenazah. Belum pernah. Berarti kalau ada pengurusan jenazah itu pasti minimal berdua gitu Ustaz. Nah ini dukanya pernah ngurus jenazah itu orang yang harusnya mencintai yang dicintai itu harusnya ngurus nih, ya. Contoh suaminya meninggal, ya. Ibu anaknya ada, padahal dia nggak mau ngurus, takut. Nah ini yang kita jangan sampai nih sahabat-sahabatnya sampai seperti itu. Jadi takut ngurus jenazah orang tuanya gitu. Padahal orang tuanya takut. Nah pernah dukanya itu memandikan jenazah itu sendirian tengah malam. Nah alhamdulillahnya jenazah itu berat badannya 50, jadi bisa diangkat Ustaz, sendirian ngurus jenazah itu. Tengah malam sendirian ngurus jenazah jam 2. Jam 2 ngurus jenazah itu. Tanpa bantuan kan harusnya kan dibulak-balik kan jenazah itu kan ngurusnya bukan hanya di depan, di kanan kiri, tapi kan di belakang punggung itu kan harus kena juga. Nah itu sendirian Ustaz. Angkatnya dibersihkan di punggungnya seperti itu. Itu di rumah sakit atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Jam 2 malam. Sendirian. Iya, ditelepon. Pak Ustadz, ada jenazah di kamar jenazah ruangan tolong bawa, mau dimandikan. Nah, itu. Dari situ tuh lukanya sendirian. Duka yang apa ya? Dianggapnya ya saya penasaran perasaannya gimana jam 2 malam ya. Yang lain kan rasa takut ada ya sahabat, yang namanya ngurus jenazah pasti takut lah awal-awal karena kita juga belum terbiasa. Karena memang betul background itu dari sekolah agama, tapi tetap dalam kondisi takut ada, rasa takut ada. Tapi karena sudah terbiasa, sudah bukan jadi habit, jadi apa ya, sesuatu yang nggak buat takut lagi, udah biasa gitu. Bukan udah kebal ini. Udah terbiasa ngurus jenazah itu ya. Seperti itu. Sering saat itu sendirian ngurus jenazah malam-malam gitu. Sendirian sering. Ya sering. Nah sekarang alhamdulillah bulan ini sedang berdua nih, ditemani dengan ustadz yang lain. Ya, jadi ada sip-sipan pagi, siang, malam. Ya seperti itu. Penasaran, pernah nggak sih misalnya ada kejadian-kejadian yang aneh atau nggak wajar gitu Sat? Ya. Kira-kira kejadian apa Sat selama 17 tahun ini Sat? Dalam hal apanya? Meninggalnya jenazah atau jenazah yang sudah meninggal dimandikan atau? Ya, boleh tuh Sat. Penonton. Sahabat-sahabat mungkin penasaran ya, penasaran kayaknya ya. Nah kita kan jenazah yang namanya di rumah sakit beda dengan di masyarakat ngurus jenazahnya. Nah pernah di daerah Kolonel Masturi, mungkin sahabat-sahabat ya ini nih yang di sini nih Kolonel Masturi pernah ada satu bis yang remnya blong gitu kan. Nah ya mungkin ada yang pernah dengar ya, remnya blong itu sampai melindas beberapa orang, jadi banyak yang meninggal lah ya di tempat. Nah akhirnya dibawa beberapa ambulan, masuk jenazah dibawa ke rumah sakit. Itu masuk ke belangkar, nah tetesan darah itu kan pasti ke bawah ya. Nah lantai itu bukan air lantai itu darah gitu. Masya Allah. Dan bapak polisi membawa 2 kantong kresek gitu, kantong plastik gitu ya. Nah mungkin sahabat-sahabat belum pernah ngalamin yang begini nih. Bukan bingkisan Ustaz. Bukan bingkisan, tapi otak manusia. Masya Allah. Ya ini otak yang mana Pak Ustadz? Saya nggak tahu, nggak di TKP gitu. Kata polisi. Nah seperti itu. Terus maaf ya, kita nggak ngomong orangnya, ada usus yang terburai itu. Di rumah sakit ngalamin hal seperti itu, kakinya patah itu kan, kepalanya pecah. Itu sesuatu yang ya Masya Allah ya, ujian dari Allah ya. Ya seperti itu sahabat. Otak. Ya otak, dua kresek. Akhirnya gimana tuh Ustaz? Nah akhirnya ya kemampuan kita. Jadi yang ketika tempurung udah terbelah, ya kita masukkan sesuai dengan yang kita urus pada saat itu. Kan pecah ininya tadi ini kepalanya belah, ya kita masukkan otak itu ke dalam itu kan. Sat, pernah nggak sih menghitung kira-kira dalam 17 tahun ini sudah berapa jenazah yang Sat? Jenazah itu kalau banyaknya sudah hampir 4.000 lebih. 4.000 ya. Itu ada nomor register kan. Kan kita lihatnya nomor register terdata. Di surat kematian udah 4.000 gitu kan.
Nah, ada yang pulang, ada yang memang diurus. Itu permintaan keluarga biasanya. Jadi nggak semua dimandikan, karena ada biaya, ada biaya dari Perda rumah sakit gitu kan. Untuk penggantian kain kapan itu ada biaya gitu seperti itu. Jadi ada jenazah yang memang pulang itu sudah Sudah kondisi tinggal disolatkan, tinggal disolat. disolatkan. Ada yang memang dimandikan dan dikafani sendiri gitu. Ya, itu di rumah gitu. Jadi nggak semua yang 4.000 itu diurus di rumah sakit, enggak. Jadi ada yang permintaan keluarga yang jaraknya jauh biasanya. Misalnya dia lagi ada kunjungan keluarga meninggal di rumah yang dikunjungi, jarak misalnya di Jogja. Nah, untuk ke sana itu jadi kita urus gitu kan. Pak Ustadz tolong mandiin jenazah ibu saya. Nah, kayak seperti itu. Bapak saya, anak saya, seperti itu. Pernah nggak sih? Ya bukan pernah nggak sih ya, pasti pernah sering. Ya. Ada respon keluarga ini kan yang kadang lebih membuat suasananya mencekam. Ya, denial itu ya, denial. Jadi dia sedihnya berlebihan. Apa segala macam. Sampai ada ucapan seperti ini. Gimana Ustaz? Saya tuh mau dengan siapa kalau bapak itu meninggal gitu. Nah, padahal kalau kita tahu kan masih ada saudara, ada Allah itu ya, terutama ada Allah itu kan, nggak perlu takut. Rizki, ya semua orang pasti ada dengan rezeki masing-masing. Ketika dia lahir kan dengan rezeki masing-masing. Itu yang sebetulnya sahabat nggak perlu ditakuti gitu kan. Tapi berarti jadi kalau untuk kecemasan itu ada, wah meraung-raung gitu kan. belum bisa menerima. Belum bisa nerima denial itu apa denial itu ya. Denial itu. Jadi nggak bisa nerima. Ibunya meninggal, apalagi kan kecelakaan itu banyak yang memang histeris gitu kan. Sampai sempet itu karena memang dia punya sesuatu di dalam tubuhnya tadi indigo itu si bapak itu sampai membentur-benturkan kepalanya itu ke ini ke bawah lantai. Ya udahnya pada benjol ya biasa. Itu nggak menerima ketika anaknya meninggal di ICU gitu. Ada sampai seperti itu. Ada. Tapi ada yang tabah juga Ustaz. Ada yang tabah menerima. Itu kita motivasi. Bapak saya, Ibu Azhari, Bapak Azhari sudah meninggal. Jadi ngumpahan batur, ngumpahan sorangan gitu. Iya. Jadi ngasih tahu bahwa Ibu Azhari, Bapak Azhari sudah meninggal, sudah ikhlaskan aja. Insya Allah kita reunian lagi nanti kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jadi anak yang soleha. Itu akan bertemu nanti dengan keluarga. Udah jangan khawatir. Sekarang mah pikirkan kita yang masih hidup. Amal apa yang sudah kita raih gitu kan. Justru yang harus dikhawatirkan kita sendiri. Kita dalam kondisi mungkin kita meninggal di mana kan kita nggak tahu nih. Nah, Di mana kita meninggal kita nggak tahu kan, dalam surat Luqman itu kan. Di mana tempatnya kita nggak tahu. Masih rahasia. ada nggak sih Sat, yang keluarganya tuh biasa aja gitu Sat, tiis. Kan ada yang istilahnya tadi nggak terima Sat. Ada yang tabah. Tapi ada yang nih ya ayo udah lah gitu. Jadi kayak mungkin ya acu gitu. Ya acu tuh biasanya seorang orang tua yang tidak ngurus anaknya gitu terkadang. Tapi kan sebetulnya bukan jadi dendam, kan ujian. Kan kalau kita mulai lihat tipe-tipe manusia melihat di Al-Quran gitu kan. Ada tipe Abu Jahal, ada tipe Fir'aun, ada tipe Nabi Ibrahim, ada tipe Kan'an, ada tipe Ismail. Itu yang harus kita lihat. Nah ketika kita diuji dengan orang tua yang gak ngurus kita, bukan berarti orang itu bisa jadi dia tidak paham tentang apa makna mengurus anak, mengurus keluarga. Terkadang itu yang terlantar itu ya seperti itu. Ada Mr. X dan Mrs. X itu ada itu. Yang meninggal tanpa identitas. Oh gitu. Ya. Tapi sekarang udah canggih sih, dengan ada sidik jari itu langsung muncul kedeteksi ya. Orang mana, wilayah mana, kayak kemarin itu baru terakhir itu. Yang meninggal di Pasar Atas sedang jalan itu dicari di mana-mana gak ketemu. Ternyata ketemunya itu ketabrak di bawah nih, Pasar Atas sama angkot. Bicara tabrak menabrak nih Sat. Pernah nggak ada tadi pengalaman kan salah satunya yang bis tadi gitu Sat. Ya bis ya remblong. Nah di Kolmas di sini. Apalagi Sat, cerita-cerita yang ini biar kawan-kawan yang berkendara ini kan seringkali juga abai gitu Sat. Mereka yang nggak baca doa, berpikir ya umurnya masih panjang, kondisinya sehat, padahal kan ya namanya kematian mah datangnya bagtatan tiba-tiba ya. Nah pernah nggak Sat coba cerita-cerita apa nih Sat? Ya, ini beberapa bukan pengalaman, jadi kisah nyata.
ada seseorang yang memang berdoa dengan orang yang tidak berdoa. Ini pentingnya berdoa itu sahabat-sahabat. Minimal nih keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu dijaga, dilindungi sama Allah. Dan tambah lagi doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa wassamil alim. Itu memprotek kita Allah itu dengan ribuan malaikatnya menjaga kita. Memberi kecukupan kan seperti dalam hadisnya. Makanya jangan merasa aman, jangan merasa saya masih lama nih meninggal. Padahal kan ajal mah kan setiap hari kan malaikat katanya melihat kita. Ya, cuman kita sedang dalam tertawa, sedang dalam keadaan maksiat, padahal sedang menunggu giliran gitu kan. Kita kan lagi ngantri nih sekarang nih. Karena yang namanya kematian itu bukan nomor urut ya, Pak Hakim ya. Tapi nomor cabut itu ya. Wah. Jadi kematian nih sahabat-sahabat bukan nomor urut. Kalau nomor urut itu mah yang tuan dulu berarti kan. Yang udah mah nanti dulu lah belakangan. Kan lihat orang yang di kandungan, keguguran ya, meninggal, lahir, meninggal, anak-anak gitu kan, meninggal gitu kan. Jadi nggak harus tua. Nikardila sama Patile lebih dulu meninggal siapa? Patile kan. Nikardila ya. Dibandingkan Patile kan. Nah, usia itu seperti itu. Itu salah satu contoh aja. Saat 17 tahun nih saat ini. Ya, 17 tahun. Waktu yang pendek saat ya. Iya. Pengalaman apa yang paling menggugah hati, Sab? Menggugah hati ketika ada seseorang yang memang sempat ada yang tersenyum. Ada tersenyum, dimandikan tersenyum. Dan memang ininya lemas kayak orang yang lagi tidur. Merinding, Sab. Ya. Itu benar. Itu. Dia entah punya amalan apa gitu kan. Tapi saya yakin itu dia ahli ibadah. Tentunya bukan ahli maksiat. Ya. Itu tentunya ahli ibadah. Yang tadi saya bilang berkeringat. Terus dia tuh kayak yang senyum. Padahal bukan mati di medan perang gitu. Ya bisa jadi Allah perlihatkan proses kematian itu dia memang sakitnya sudah lama kan menghapus dosa. Dengan orang yang sakit lama kan menghapus dosa. Kalau dia sabar ikhlas itu menghapus dosa, sahabat-sahabat. Seperti itu. Dari ribuan jenazah, Sat. Iya. Berapa persen yang tersenyum, Sat? 0 sampai 100% ini berapa persen? 1% yang enggak. Satu orang. pernah lihat. Wallahu alam itu ya. Terus ada jenazah yang dia non muslim. Itu yang pernah kita suka duka apa masuknya ya. Ketika Pak Ustadz saya mau ditalkinkan bapak saya, yang satu lagi ya agama yang berbeda, dia baca agama yang lain gitu kan. Karena keluarga ada 2. Nah ini yang berabe gitu kan. Dalam proses sakaratul maut ini yang harusnya kan kita tuh khidmat gitu kan. Ya mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah pelan-pelan di telinga kanan dan kirinya seperti itu. Kalau saya sendiri pernah berapa kali Sat, mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Nah, itu pernah beberapa kali kalau itu ya. Contoh ketika orang-orang anak-anak terdekat dengan ibu ini yang sedang sakit ini dia dekat, ada yang jauh juga udah pada datang. Nah, kita minta keikhlasan daripada keluarga besar. Ketika minta ikhlas, kita berdoa sama Allah, Allah mahawin alina fi syakaratil maut. Itu dimudahkan itu proses sakaratul mautnya. Jadi nggak sampai lama gitu saat. Jadi udah gitu ya. Jadi sampai melihat sampai yang tadi kan gini tek gitu kan, suka ada yang jalur-jalur gitu kan. Terus sampai plat gitu set gitu kan. Ya, jadi itu mendengar. Nah, termasuk orang yang ketika kita bacakan talqin dia meneteskan air mata. Itu kan beda yang ketika dibacakan yang lain tadi. Ya Masya Allah ya itu ya. Makanya kalimat Allah ini penting ketika di akhir ayat karena diperlihatkan indahnya surga dan neraka saat sakaratul maut itu. Yang sahabat-sahabat harus ketahui itu tuh ada kisah Sya'ban itu kan sampai dia menyebut aduh ya, pernah ya dengar ya kisah Sya'ban ketika dia meninggal menyebut aduh. Nah aduh itu ditanyakan hal itu kepada Rasul, ya Rasul kenapa suami saya ketika sakaratul menyebut aduh. Nah Sya'ban itu ketika dia pergi ke masjid itu butuh perjalanan 2 jam. Ya. Itu sudah diperlihatkan indahnya surga 2 jam juga. Sya'ban itu. Nah, setelah itu nyebut aduh itu kenapa enggak 12 jam saya ke masjid? Perjalanannya kok deket gitu 2 jam, enggak harus 2 jam. Harusnya kan 12 jam kan? Nah, 2 jam saya sudah diperlihatkan indahnya surga. Ya kan? Di saat-saat sakaratul maut kan diperlihatkan indahnya surga dan neraka itu. Wallahu alam dalam hadis ya. Nah yang kedua Sya'ban itu nyebut aduh. Yang kedua Sya'ban tuh kalau pergi ke masjid dia pakai 2 baju. Yang satu baju yang lusuh, yang satu yang bagus, yang terbaik. Nah
Ada seseorang yang dia sedang kedinginan dikasih baju yang jelek. Nah itu nyebut, aduh kenapa nggak yang bagus waktu saya di dunia itu, waktu saya belum meninggal, kenapa saya nggak ngasih yang paling bagus yang di dalam ini baju ini. Dan aduh yang ketiga kata Rasulullah, wallahu alam, kisah Sya'ban ini, namanya Sya'ban, sahabat Rasulullah. Nah dia memberikan sepotong roti, bukan roti Ens Bakery ini, bukan. Bukan Ens Bakery ini. Wah, enak ya. Nanti bisa dicoba. Ada di sini sekarang nih. Ada. Pokoknya buat kangen. Oh iya. Ngangenin rotinya, ngangenin. Ens Bakery. Insya Allah kita minta sama Allah semoga mendunia. Amin. Ya, sesuai dengan namanya Ens itu nomor 1. Jadi tadi terinspirasi cerita Sya'ban. Jadi dia kenapa nggak maksimal waktu di dunia itu yang harus ditekankan. Kenapa nggak maksimal? Ngasih roti tadi. Ngasih roti cuma sepotong. Kok enggak saya itu udah diberikan indahnya surga, diperlihatkan. Ngasih sepotong itu besar pahalanya, apalagi seluruhnya saya kasih gitu kan. Nah itulah. Nah itu juga menjadi inspirasi hari selama ini dalam melakukan amal soleh. Jangan tanggung. Harus sering bagi-bagi roti nih saat. Bagi-bagi roti, iya betul. Bagi baju. Bagi baju, iya. Ya, artinya makanan lah ya, nggak harus roti. Ya kalau roti harus beli kan ya. It's bakery. It's bakery sama. Ya Ustaz, wah ini masya Allah. Apa ya? Saya tadi, ya saya ngebayangin gitu. Tadi Ustaz kan kayak mau meragakan orang pas usul hati pas. Ya, sakaratul maut. Itu ada yang ngoroknya luar biasa lama, ada yang memang sebentar. Itu tergantung keikhlasan. Ternyata ini banyaknya diperhatikan yang memang keluarganya udah ikhlas, anak-anaknya ikhlas, itu dimudahkan sama Allah. Bahkan ada yang mohon maaf ya, ini bukan ngomongin orangnya, jadi dia pakai pampers, diacak-acak pampersnya. Ini sebelum dibacain Al-Quran, ya kan keluarganya minta, Pak Ustadz, ini kayaknya sepertinya harus diterapi sama Pak Ustadz, di ruqyah itu. Ada seseorang yang ternyata itu dalam proses dia pakai pampers dibuka pampers sampai mohon maaf ada pup yang memang kemana-mana gitu kan, keluarganya sudah ya bukan nggak mau ngurus gitu kan, kondisi memang sudah repot lah gitu. Ya sudah, semuanya kumpul, semuanya kita terapi Al-Quran bareng-bareng gitu kan, kita ruqyah lah, bahasa kita sekarang tuh ruqyah. Nah alhamdulillah tuh semuanya pada ada yang mual, ada yang muntah. Nah termasuk bapaknya itu kan, pas dia keluar muntah itu mungkin saat proses sakaratul maut, udah tenang si bapak itu. Nah kita pulang jam 12, setengah 1 ditelepon, Pak Ustadz, bapak saya sudah meninggal. Ya itulah pilihan Allah yang terbaik gitu. Jadi bukan karena di ruqyah dia meninggal, karena pilihan Allah yang terbaik, karena anak-anak sudah pada ikhlas seperti itu. Itu terakhir sebulan yang lalu gitu, ada di Jalan Budi seperti itu. Sakaratul maut. Itu momen-momen ya. Iya, bukan menegaskan, ya harus diperhatikan. Apalagi anak dan orang tua itu harus dekat itu, lagi sakaratul maut itu. Iya, bukan hanya menjadi anak yang soleh, dia jauh, dia dekat juga. Jadi anak yang soleh, membimbing saat sakaratul maut diantaranya. Itu. Katanya kan. Karena jarang sekali orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jarang sekali. Cuman mungkin mendengar sih benar, karena meneteskan air mata, kayaknya sih mendengar itu, mendengar. Karena telinga mah pasti berfungsi kan, cuman dia nggak sadar saja. Seperti ciri-ciri, ada nggak sih ciri-ciri apa ya jenazah yang wafatnya husnul khotimah gitu? Ya itu diantaranya masya Allah itu di hari Jumat meninggalnya. Hari Jumat. Terus dia tuh berkeringat, wallahu alam. Ada hadis juga mengatakan demikian ya. Nah jadi berkeringat itu contohnya. Terus di hari Jumat udah pasti di hari Jumat. Ada hadis khusus itu di hari Jumat. Nah tentunya kalau meninggal dalam keadaan syahid itu udah jangan ditanya ya. Kecuali yang menghalangi itu hutang. Jadi sahabat-sahabat yang punya hutang itu harus dilunasi dulu itu. Ya, jadi berat sekali ya bagi orang yang mati syahid itu terhalang dengan hutangnya. Jadi hati-hati ya kalau yang masih punya hutang. Yang punya hutang hati-hati. Harus dicatat. Walaupun 5 rupiah pun itu harus dicatat. Tapi sekarang nggak ada uang 5 rupiah ya, paling 50 perak. Nggak ada ya, udah nggak ada ya. 500 rupiah sekarang harus dicatat, hati-hati ya. Ustaz pernah nggak sih sampai ke bawah mimpi gitu Ustaz? Yaitu bagi teman yang indigo mengalami. Hanya yang indigo. Kalau yang belum pernah ya? Alhamdulillah belum pernah. Jadi kalau yang indigo dia ngalamin, dia naik lift, ada yang nemenin gitu kan, jalan gitu kan. Gitu. Jadi hal-hal yang mistis apa ya disebutnya,
ya kayak indigo tapi dia ngalamin. Terus kan ada nih saat apa ya yang kalau yang indigo mah sebetulnya ngurus jenazah pun aman-aman aja malam-malam juga. Kan ada nih saat katanya yang dia mimpi didatangi almarhum siapanya gitu. Kalau hal-hal seperti itu tuh, nah biasanya itu yang indigo. Yang indigo ya misalnya hutang belum dilunasi, tolong lunasi gitu kan, hal gitu. Pesan-pesannya yang positif ya. Biasanya melalui mimpi ya. Kalau untuk datang seperti itu walau alam sih ya, belum pernah menemukan seperti itu. Di masyarakat kita ini kan banyak juga saat yang masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya klinik gitu ya, kayak jimat, pakai susuk gitu-gitu loh Sat. Itu ada nggak sih Sat yang pakai begitu? Kalau dalam pandangan Islam sendiri, Rasulullah sendiri kalau kita ingin mencontoh Rasul ya tidak ada, gitu kan? Rasul tidak kebal, tidak harus pasang susuk. Ada memang seseorang yang kemarin juga di ruqyah itu dia udah pasang susuk banyak di sini, di tangan jadi supaya kebal gitu kan. Kalau bentuknya apa sih? Kayak semacam ada benda kecil itu kan, ada bisa perak, bisa emas itu kan, seperti itu ditanam itu kan. Nah itu juga bisa di ruqyah itu kan, di ruqyah ya, dinetralisir minimal benda ada di dalam pun dinetralisir, dibuang lah gitu. Alhamdulillah kita banyak nanganin hal-hal yang seperti itu. Ada perbedaannya nggak Sat? Jenazah-jenazah yang susuk dan yang tidak meninggalnya dia walau alam, termasuk orang-orang yang punya ya kayak khodam di dalam tubuhnya ya kita nggak tahu. Seperti ketika kita nguruqyah di daerah Padalarang itu ada ke Bandung Barat. Jadi kita nguruqyah orang yang sakaratul mautnya bapaknya, anaknya yang ngejerit gitu kan. Nah itu kan, ini ada hubungan dengan darah, memang ada hubungan dengan nasab itu, dengan anak dan bapak kan pasti ada hubungan. Udah nggak mungkin nggak ada hubungan, pasti ada hubungan. Nah kita pernah itu membacakan ayat suci Al-Quran yang ketika sakaratul maut anaknya ngejerit. Dan ketika kita masuk ke kamarnya kan ada beberapa kayak gantungan gitu. Nah kita buka ternyata ada keris, ada yang memang sabuk anti peluru, mungkin dia mantan tentara mungkin ya, walau alam. Nah ketika kita mau bakar, ada yang bilang itu anak yang tadi, kalau bahasa Indonesianya, kamu mengganggu rumah saya sudah lama tinggal di sini gitu. Kalau bahasa Sunda, mana yang nggak ganggu ima aing tinggal ini ngeslila gitu, kayak gitu. Nah ada seperti itu, ngalamin proses sakaratul maut itu, ada yang mudah, memang ada yang lancar ya. Banyak juga saat mereka ditinggal gitu ya sama kerabat, sama keluarga, orang yang dia sayang, tapi masih belum bisa move on saat ya. Gimana? Itu biasanya ada gangguan non medis rata-rata sampai setahun 2 tahun itu masih teringat terus akan orang yang dia pernah tinggalin, ya orang yang dikasihnya meninggal itu kan. Itu nggak enak makan, nggak enak minum, sampai sekarang tuh ada itu. Makanya ketika masya Allah dengan izin Allah di ruqyah itu sembuh gitu. Jangankan gitu, orang yang takut nasi saja, ada orang yang hari ini takut nasi, itu gangguan, udah jelas gangguan non medis itu. Harus diterapi Al-Quran. Ada saya takut diet nggak makan nasinya susah saat. Iya. Kalau dibayar jadi takut ya, sampai ada itu yang takut tetangga itu kisah nyata. Jadi setelah diterapi Al-Quran, dibacain Quran, di ruqyah, jadi lahap makan. Terus nikah, alhamdulillah. Nikah sekarang alhamdulillah. Jodoh pun ada. Ada kaitan dengan itu. Ya, sempet gini. Ini kisah nyata. Di daerah Cijerah ya, Melonggrin. Itu suami kalau lihat istrinya benci. Itu udah kayak nenek-nenek, padahal masih usia 39 tahun masih muda. Ternyata usianya berapa itu? Istri udah 30. Nah, di atas sedikit lah gitu. Nah, itu dibacain Quran, dia itu bilang, "Mana nggak ganggu aing? Kamu nggak ganggu saya sudah lama tinggal di sini. Kamu siapa?" Ya saya hamba Allah gitu kan. Nah dari situ proses itu udah laksana itu kan. Saya tanya, "Bu, di antara keluarga ibu ada yang indigo nggak?" "Ada, anak saya yang cikal, yang pertama." "Oh masya Allah, pantesan itu kan." Nah pas suaminya pulang ke rumah, biasanya kan suka marah-marah kalau pulang dari mana si teteh-teteh ini. Ternyata alhamdulillah jadi cair lagi suasananya gitu, masya Allah. Jadi honeymoon terus itu. Yang biasanya benci sama istrinya, sekarang honeymoon terus. Nah itu faktor nggak tahu, itu ada memang sesuatu di dalam tubuhnya, kita nggak tahu. Itu rahasia Allah gitu. Yang setelah dibacain Quran dia terbuka gitu kan, menerima kondisi ya istrinya seperti itu. Quran
Ya, dengan Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa syifa. Al-Isra ayat 82. Itu jelas. Al-Qur'an itu syifa, obat, bukan hanya medis tapi non medis gitu kan. Makanya bagi orang-orang yang histeris itu perlu diidentifikasi Al-Qur'an. Perlu diterapi dengan Al-Qur'an. Orang-orang yang histeris yang move on itu tuh enggak move on, belum bisa move on itu ada gangguan, udah pasti ada gangguan. Kan seharusnya orang yang menerima takdir itu ya sudah, yang namanya kematian sunatullahnya, lawan hidup dan kematian gitu kan. Lawan laki-laki perempuan kan ada pasang-pasangan, wa khalaqnakum azwajan, berpasangan kan harus. Jadi nggak perlu berlebihan, takut berlebihan, sedih berlebihan, berarti ada masalah. Kalau menurut pengalaman kita di terapi Al-Qur'an seperti itu. Wah, ini daging sekali. Bahkan ada satu menarik, ini ada kisah. Ini menarik ini. Jadi seorang perempuan nih, Pak Ustadz Hakim nih ya, saya lihat Akang mau kemana gitu. Ini perempuan ini, temannya yang lewat itu, teman-temannya. Akang mau kemana? Kan saya perempuan, nah disebut Akang. Risih nggak? Pasti risih kan? Nah itu setelah diterapi Al-Qur'an, itu dia bilang begini. Ya sama, kalimat-kalimatnya itu sama, hampir mirip itu kalimatnya. Saya mah nggak akan tinggal jauh, ya saya rumahnya di sini gitu. Nanti bahasa Sundanya gini, aing mah moal indit, ya aing mah tinggal di dia. Nanti mau tinggal di dia. Nah pas saya bacain lagi Al-Qur'an, ternyata ada di depan rumah. Dia kan kayak harimau, Ustaz. Dia mengerayap kayak harimau, dia nyakar-nyakar si tempat yang di depan rumah tadi. Ya, pas dia angkat, itu kan. Pas diangkat sama teman saya itu digali kayak pas bunga. Pas bunga, isi di dalam pas bunga itu ada tali pocong ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari situ alhamdulillah sekarang sudah nikah. Udah enggak lihat lagi dia kayak seperti laki-laki. Lihatnya perempuan aja gitu. Ini kisah nyata. Memang ada kaitan dengan sihir itu ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Nih kita udah ngobrol cukup lama. Iya. Ya tadi kita nih kadang kalau ngobrolin kematian seolah-olah ini untuk orang lain gitu. Padahal kita pasti ngalamin. Dan mungkin dalam waktu mau nggak mau, ridho nggak ridho, suka nggak suka, kita akan ngalamin sahabat-sahabat yang namanya kematian pasti. Dan mungkin dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini, Azhari juga nggak tahu nih. Azhari juga pulang dari sini malaikatul maut itu kan. Apa sih? Tapi kita harus siap. Iya. Harus siap. Apa sih tips? Bagaimana ingat mati? Ya. Pertama, jadikanlah amal yang kita lakukan ini yang terbaik, satu. Yang kedua, jadikan amal kita ini yang terakhir. Sholat kita yang terakhir, saum kita yang terakhir, serba yang terakhir. Karena kita nggak tahu besok lusa, kan kita nggak tahu masih ada di dunia atau jangan ke besok lusa, hari ini. Jadi kita nggak jamin nih usia kita sampai maghrib. Karena manusia hanya menunggu cuma dua, nunggu kematian sama nunggu apa? Waktu sholat. Nah itu saja. Ini kalau kita sering melalaikan sholat, hati-hati. Sering melalaikan sholat, hati-hati ya. Karena ayatnya khusus, masalakakum pisakor. Kenapa Anda masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musholin. Dulu waktu di dunia saya tidak sholat itu. Makanya bagi sahabat-sahabat yang masih lalai, hati-hati karena kematian itu datangnya tuh tiba-tiba. Siap. Nggak ditunggu, nggak dinanti, tapi pasti itu kan. Datangnya tiba-tiba. Ada satu produk yang ini. Masya Allah. Apa ini? Bikin orang penasaran. Nah, apa ini? Produknya nih. Apa coba Sat, kira-kira Sat? Wah ini menarik. Ada paket ikhwan. Ini baju terakhir. Baju terakhir. Jadi... seperti kain kapan dalamnya? Baju terakhir. Ini ada baju terakhir Sat. Apa nih? Kita kemarin tuh Sat. Bikin pameran Sat. Pameran. Kemudian kalau yang lain tuh ada boneka atau manekin itu Sat. Kan biasanya kan pakai gamis. Dibikin yang indah. Iya. Ini apa? Kemarin pocong Sat. Berbentuk itu pocong. Dibalik kain kafan. Menarik itu sepertinya. Tuh orang pada ikut foto-foto apa segala. Tapi ada juga Sat yang takut itu. Dia pas astagfirullahaladzim gitu. Padahal belum siap mati itu dia. Padahal di hotel Sat. Di hotel. Hotel terang, indah. Yang takut Sat. Tapi ada ya dia menarik kemudian penasaran. Padahal kalau dia lihat di jalan Asia Afrika ya banyak itu ya. Pinggir jalan ya. Bisa hidup. Bisa juga. Bisa pinggir jalan. Baju terakhir. Ini pocongnya. Baju terakhir. Isinya apa ya isinya nih? Paket kain kafan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini berkah nih usahanya nih. Hakim. Nih
harapannya bisa jadi wasilah orang ingat dan mempersiapkan. Nah, betul ya. Sesuatu yang pasti dalam hidup kan kematian ya. Ada undangan kepulangan, undangan kepulangan. Ada wasiat terakhir. Ini juga penting saat ya wasiat itu. Wasiat terakhir. Ya, sahabat-sahabat nih, lihat ini ada wasiat terakhir. Itu penting saat ya. Penting. Iya. Untuk apa ya? Mengklirkan ya. Jangan sampai nanti ketika orang tuanya meninggal dia jadi ribut. Bahkan sampai putus hubungan keluarga. Padahal jelas sekali dalam hadis la taduhu jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nauzubillah. Jadi ini bisa jadi wasiat terakhir ya. Seperti itu. Kemudian ada kain kafan sah. Oh, ini paket ini premium ya. Nah, premium yang sahabat-sahabat. Kalau iwannya 10 meter saat. Oh, iwan 10 meter ya. Awat ya, harus lebih ya. 13 meter. Karena perempuan mah juga awat itu ya. Itu pakai kerudung, sarung, baju kurung. Nah, makanya perempuan itu hidupnya juga harusnya rapi, meninggal juga rapi dia. Pakai kerudung, baju kurung, sarung. Dan ini yang pasti akan dipakai. Pasti ini. Dan bukan rumah mewah yang kita bangun. Terakhir untuk selama-lamanya. Ya, bukan kendaraan mewah yang kita punya. Ini motornya juga nggak bisa dibawa. Gak masuk liang lahat ya. Jadi masuk liang lahat ini. Baju terakhir. Orangnya banyak yang. Dan untuk punya tuh kadang takut gimana? Ya. Supaya nggak takut, ya jadikan sesuatu ini yang terbaik bagi kita itu. Yang terbaik. Kita saja makanan mewah mungkin pernah makan, minuman pernah yang kita rasakan, rumah mewah, mobil mewah. Nah, kenapa yang terakhir yang kita harusnya baju yang mewah ini harusnya bukan yang ecek-ecek, yang biasa-biasa. Ya harusnya yang premium lah ya. Ini ada kapas, kemudian ada kapas ya ini yang juga komplit. Ada dari mulai apa? Oh ya, bendera kuning, bukan bendera partai ya, bendera kuning ya. Masya Allah. Juga ada sisirnya juga ya. Guntingnya juga insya Allah nih. Ya betul. Jangan gunting yang kecil, gunting yang besar nih. Kalau mau untuk ngegunting kain kapan panjang. Jadi butuh yang besar ininya. Yang tajam, yang besar. Yang tajam besar. Kan juga ada. Ya ini untuk pelindung tangan ya ketika kita ngurus jenazah. Sebab jenazah juga harus kita perhatikan kalau ngurus jenazah yang meninggal, ya nggak perlu takut. Makanya nggak boleh takut, nggak boleh jijik ya kalau ngurus jenazah. Karena yang kita hadapi jenazah itu macam-macam. Tulisannya juga ada. Juga ada buku panduannya nih sahabat-sahabat. Ini Masya Allah ada buku panduannya juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya di dunia akhirat insya Allah. Pokoknya komplit saat. Ada pewanginya juga ya. Masya Allah ini sunnah. Dengan ini orang bisa terus ingat gitu Mas. Ya terus ingat ya akan kematian ya betul. Kalau kita mau traveling gitu kan saat mau jalan-jalan kita berkemas tuh Mas. Berkemas. Tas, ya baju-baju yang terbaru, ya biar betul. Kita siap gitu Ustaz. Ya. Nah ini juga kan nggak tahu kapan. Nah ini udah yang pasti, ini sesuatu yang pasti kematian. Harusnya udah setiap orang muslim harus punya. Jadi untuk siap-siapnya. Untuk siap-siap, itu. Jangan dari masjid, ya harusnya ya punya harta yang dia miliki gitu kan. Harta sendiri. Harta sendiri, yang itu yang lebih abdul, harta sendiri sahabat-sahabat itu kan. Kalau bisa jangan sampai baju terakhir kita malah dari kas masjid gitu ya. Nah jangan dari kas masjid itu kan. Nah jangan ngejelek, tapi pengen kain kapan itu. Nah, dari masjid gitu ya. Makanya hari ini ya sahabat-sahabat, sholatlah kita hari ini di belakang imam, sebelum di depan imam ya. Apa di depan imam tuh? Disolatkan ya, seperti itu ya. Masya Allah. Ya, Insya Allah. Jadi kita harus ingat yang namanya kematian itu sesuatu yang pasti ini. Terus kain kapannya harus punya sih sebetulnya seorang muslimah ya, yang dia mengaku sendiri sebagai muslim harus punya. Kenapa? Karena ini baju kita terakhir yang kita pakai, bukan jas yang paling bagus itu ya. Jadi orang tuh masih pakai baju terakhir. Baju terakhir pasti. Berarti kalau mau pakai harus punya ya? Harus punya. Harus pesan ini. Bisa pesan di mana nanti ya, insya Allah ya. Iya. Siap. Sebentar ya, saya. Ya. Perhatikan dulu. Sama ini saat saya pengen ya rasanya belum komplit kalau belum dapat pesan atau nasihat. Ya. Saat nih. Apa Saat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku yang mengharap ampunan dari Allah, mudah-mudahan kita bukan hanya di online ini kita berjumpa ya, di podcast ini ya Saat ya. Tapi kita sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bertemu juga sama-sama di sana. Kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya butuh persiapan, bukan hanya pakai kain kapan ya tadi ya. Tapi persiapan amal yang soleh yang banyak.
Karena kita semua akan mengalami hal yang sama. Kalau kita melihat orang yang meninggal bukan orang lain tapi kita. Itu. Kalau kita melihat kita memandikan orang lain bukan orang lain yang kita mandikan, belum tentu kita yang mandikan itu terakhir. Kita mungkin yang nanti dimandikan itu seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap kita masih lama dalam hidup ini. Yang namanya kematian itu sesuatu yang pasti, ya. Bisa di jalan raya, ya. Bisa di rumah, bisa sedang tidur, tidak harus di medan perang, ya. Memang ada satu kisah Khalid bin Walid di berbagai macam peperangan dia ingin mati syahid, ternyata nggak mati-mati, nggak meninggal. Pengen meninggal di medan perang nggak bisa, pengen mati syahid nggak bisa. Ternyata dikabarkan Khalid bin Walid ini meninggal di tempat tidur, sahabat-sahabat. Nah, maka dari itu tips dari Azhari ini ya sebagai praktisi pemulasan jenazah, yang pertama kita harus ingat bahwa setiap orang itu pasti akan mengalami hal yang sama. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang kedua, jadikanlah kita itu sholat kita yang terakhir. Jadikanlah amal-amal yang kita kerjakan sehari itu yang terakhir, supaya kita move on terus gitu kan. Jangan sampai kita lalai, ya jangan sampai kita merasa hidup ini 1000 tahun. Jangan 1000 tahun, 100 tahun ini udah jarang kan, orang sekarang udah jarang. Berarti dengan banyak makanan-makanan yang tidak baik gitu kan masuk ke dalam tubuh kita, banyak pengawet dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ketika kita melihat orang yang meninggal, ya kita juga bakal seperti mereka, gitu. Bukan orang lain yang meninggal, kita juga bakal meninggal. Kita hari ini mungkin belum dimandikan, nanti suatu saat kita yang dimandikan. Kita hari ini bisa pakai baju sendiri, nanti suatu saat kita dipakaikan baju kain kapan tadi, ya. Disolatkan, nggak bisa sholat sendiri. Hari ini kita bisa sholat sendiri, nanti disolatkan sama orang lain. Dan kita tidak tidur di tempat yang empuk lagi, spring bed, alga, tapi kita tidur di ukuran yang 2 meter, semeter gitu saja. Yaitulah yang namanya alam kubur atau alam barzah, yang liang lahat yang kita nanti masuk ke dalamnya, yang tidak bisa menolong, ya orang-orang yang terdekat, yang orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita punya bapak, ibu nggak bisa menolong kita, ayah, ibu nggak bisa nolongin kita. Yang nolong kita amal yang kita kerjakan sehari-hari, sholat kita, saum kita, dan amal-amal soleh kita yang kita kerjakan sehari-hari, itu yang akan menyelamatkan kita. Itu belum masuk ke alam akhirat, baru alam barzah kita. Hari ini seandainya meninggal, itu baru masuk alam barzah, belum alam akhirat. Alam akhirat nanti ketika tiupan sangkala pertama, itu kan hancurnya langit dan bumi. Tiupan sangkala kedua di dalam kabar dalam Al-Quran itu dibangkitkan manusia, yaumul ba'ats, dibangkitkan. Nah baru di situ manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, belum disunat, belum dikhitan, dan tanpa alas kaki. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tidak saling menatap antara aurat yang satu dengan aurat yang lain? Wahai istriku, jangankan menatap orang lain, melihat diri kita saja dihisab luar biasa. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Tiap-tiap diri mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Ini yang harus kita khawatirkan, ya. Makanya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nah, di ayat yang terakhir, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Masya Allah. Nah, maka dari itu, ya, udah lupa. Kita saja kalau terjadi gempa, kita menyelamatkan masing-masing. Nggak kita bawa anak, bawa istri digendong, nggak bisa. Masing-masing kita menyelamatkan masing-masing. Begitupun nanti di hari kiamat. Jangan masuk hari kiamat, alam barzah, masuk liang lahat kita sendirian. Yang menemani kita itu adalah sebetulnya ada yang namanya nikmat kubur. Itulah amal soleh yang kita kerjakan sehari-hari. Bagi sahabat-sahabat, ketika yang ditemani di alam barzahnya, ya jadikan amal-amal kita yang terbaik di antara amal-amal yang lain, gitu kan. Gitu, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. 2 pertanyaan. Assalamualaikum. Ada lagi? Masih lagi. 2 pertanyaan terakhir, sahabat. Apa harapan dan cita-cita Ustadz yang pengen diwujudkan saat? Saya pernah dengar nih cita-cita Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan. Saat itu sempat bicara kan, kalau saya punya uang sekian. Masya Allah, ini kalau kita ada orang yang sudah mempraktekkan, sebetulnya niat Azhari udah keduluan sama orang lain. Kalau yang Azhar lihat, ya amal yang pengen 3 majlis taklim, insya Allah kita berangkatkan. Ya termasuk sahabat-sahabat kita yang ngurus jenazah, umroh, berangkatkan umroh. Misalnya ada celing di rekening masuk 2 miliar, itu menjadi target pertama orang-orang terdekat dengan kita, yang kita ingin bahagiakan. Bahagianya membahagiakan.
Itu pas benar dengan kita bikin program membahagiakan urus jenazah. Masya Allah, harus itu harus. Marbot masjid itu harus jadi target kita, Pak Ustadz. Kalau sudah punya kita ada uang yang lebih, itu menjadi amal soleh kita, menjadi pembuka pintu rahmat, pintu rezeki, pintu keberkahan, insya Allah. Makanya 3 majelis taklim udah jadi target ini berangkat umroh. Kita ada duit 2 miliar, duit 2 miliar. Besok hari ini kita berangkat, kita daftarkan. Ya, yang punya travel teman yang kita ini dorong seperti itu. Orang pengen punya 2 miliar bisa beli rumah. Ya, jangan dulu. Kita bahkan ini bernazar, bukan aja janji tapi nazar. Nazar Azhari ini insya Allah doakan sahabat-sahabat, mudah-mudahan Azhari punya duit 2 miliar. Azhari ingin membahagiakan orang lain itu. Barangkali mungkin ada yang nonton sih juga pengen jadi wasilah. Ya mudah-mudahan menjadi wasilah, ingin memberangkatkan umroh. Wasilahnya kita yang ininya menyalurkan bisa saja Pak. Ya. Sahabat-sahabat surga di sini yang melihat podcast kita ini, mudah-mudahan dia juga tergugah. Duit banyak pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf aja, dia kaya raya di zaman Rasul, dia masuk surga dikabarkan oleh Rasul dengan cara merangkak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Iya. Kalau hari ini hari terakhir, tadi baju terakhir, ini hari terakhir. Tadi bicara juga rumah terakhir. Rumah terakhir. Alam kubur. Hari terakhir, Ustaz. Apa yang dilakukan? 4 jam. Apa yang bakal Ustaz lakukan? Seandainya tahu ada kabar nih dari Allah, misalnya oleh malaikatul maut datang, ya pasti kita mempersiapkan bekal sebanyak mungkin. Mungkin apapun yang ada di rumah kita sedekahkan gitu kan. Itu kan pasti kita buat dibawa ke akhirat. Tapi kan bukan seperti itu caranya. Ya, kalau kita seandainya ada kabar dan nggak ada kabar dari Allah, malaikatul maut datang, kita harus sudah siap gitu kan. Karena sesuatu yang pasti bakal terjadi itu ada kematian. Yang pasti dalam hidup itu bukan insya Allah lagi pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Makanya kalau kita punya harta banyak, ya jangan sampai kita terlena, karena suatu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita persiapkan, ada dan tidak ada kabar dari malaikatul maut, kita harus siap untuk menuju negeri yang kekal abadi, darul akhirah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dapat Masya Allah, apa itu? Apa? Jadi di depan kita nih ada Ehan, Ustaz. Masya Allah, Ehan ya. Masya Allah, apa ya Ehan? Saya dapat kabar neneknya Ehan meninggal baru saja, Ustaz. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Neneknya ya. Kita doakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di lapangan alam barzahnya. Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalaha. Ya Allah, jadikanlah ya Allah alam barzah menjadi taman-taman surga. Ya Allah, terima iman Islam yang lapangan alam barzahnya. Ya Allah, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, baru kita bicara tentang kematian ya. Ya. Masuk sebentar. Baru saja. Ini kakek neneknya ini. Neneknya atau gimana? Nenek. Baru banget nih. Masya Allah. Lah sepat-pat. Ini kan siapa katanya ente? Iya. Pasti nenek karena yang lalu itu masuk rumah sakit. Rumah sakit. Kan di Sukabumi. Oh, Masya Allah. Lu masuk rumah sakit. Terus karena udah apa ya? Udah nggak bisa masuk makan gitu. Oh, Masya Allah. Udah sepuh ya. Udah di atas 80 tahun kali. Udah 80-an lah. Oh, 80 tahun. 80. Tadi jadi udah langsung pasti nek. Baru beberapa menit yang lalu ya kita membicarakan kematian ya. Ini sekarang 17-19. Meninggalnya 17-10, Masya Allah ya. Kita nggak tahu juga ya setnya. 1644. Masya Allah ya, baru-baru kan ya. Baru banget. Masya Allah ya. Ya itulah kematian dia datangnya tiba-tiba yang kita harus persiapkan itu. Seperti itu. Kita pun yang hadir di sini juga, amin, semoga almarhumah husnul khotimah di lapangan alam barzahnya diterima seluruh amal solehnya, iman Islam yang terutama ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang diberikan kesabaran, keikhlasan, itu terutama. Iya. Ketemu lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi punya nenek, punya kakek, ibu, bapak udah pada meninggal ya. Allah pertemukan kembali, Allah pertemukan kembali dan reunian lagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang penting doa anak yang soleh. Itu yang terus ngalir. In kota amalu ila min salasin. Sedekah jariah, ilmu yang berempat, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu.
Siap. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Siap. Terima kasih Ustaz Azhari ya. sudah sharing-sharing. Alhamdulillah, insyaallah ya. Sama neneknya. Neneknya baru ya. Baru saja. Masya Allah ya. Kita Kematian ya. sangat-sangat Iya, rahasia. dan ya pasti saya yakin juga kawan-kawan ini masih banyak sekali juga yang pengen ditanyakan. Iya. Izin Insya Allah nanti lain waktu kita akan bersua lagi ya. Betul Ustaz. Kalau misalnya kawan-kawan masih ada yang penasaran, ingin tanya, Yang ingin bertanya masalah pun, insya Allah kita akan bantu. Kita gali aja di kolom komentar Ustaz. ya, kolom komentar aja. Tanya Masukan sebanyak mungkin. Silakan. Bismillah, mudah-mudahan kita fastabiqul khairat. Siap. Berlomba-lomba. Betul Ustaz. Jadi 24 jam kalau butuh seorang Azhari ini, insya Allah. Kalau sahabat-sahabat yang ada misalnya di mana yang meninggal nggak ada yang ngurus, silakan kontak. Siap. Selama tidak bentrok pekerjaan. Siap. Insya Allah. Jadi kawan-kawan yang ada pertanyaan langsung jangan ditunda-tunda. Iya, yang punya keluhan, ya boleh Komen di kolom komentar, dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, coba sharing, di share ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga kawan-kawan bisa Jadi amal soleh. jadi Wasilah. amal soleh, jadi amal Iya, jariah. amal jariah. Insya Allah. Mungkin itu barangkali Ya, terima kasih. sampai jumpa di Sampai jumpa. episode berikutnya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.